Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safar Rahmatullah dari jurusan Matematika, Prodi Matematika NK, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bisnis plan dari usaha saya, yaitu Hinjrah Sandwich. Untuk yang pertama yaitu mengenai ringkasan eksekutifnya. Tujuan dari bisnis plan ini adalah untuk mengembangkan produksi makanan yang jarang ditemukan di daerah saya Rawa Pasaman, juga untuk mengembangkan dana 5 juta rupiah ke dalam bisnis makanan tersebut. Jira Sandwich merupakan nama bisnis ini akan dijalankan. Bisnis ini juga dilakukan sebagai pemenuhan tugas kewirausahaan pemilik bisnis tersebut. Kemudian untuk ringkasan eksekutif yang pertama ada deskripsi singkat perusahaan. Jira Sandwich merupakan bisnis yang menawarkan makanan berupa roti yang dibelah dan di tengah-tengahnya diisi dengan beragam varian. Dengan diadakannya bisnis sejarah sandwich tersebut diharapkan dapat menghasilkan keuntungan bagi pemilik bisnis. Yang kedua yaitu mengenai pembiayaan. Adapun pendiri usaha ini mencari pembiayaan berdasar dari milik sendiri, juga dari berasal keluarga. Dan yang ketiga yaitu misi. Adapun misinya, Hijrah Sandwich berusaha untuk menyajikan berbagai varian unik isi sandwich kepada masyarakat dengan harga terjangkau, serta bertujuan untuk memperkenalkan makanan sandwich yang sangat sulit ditemukan di masyarakat lokal. Yang keempat yaitu tim manajemen. Tim manajemen utama bisnis ini hanya pendirinya saja yang merupakan mahasiswa matematika UNP. Dengan bermodalkan pengetahuan dan pelajaran yang telah didapatkan di perkuliahan, diharapkan dapat membantu memudahkan pemilik bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Yang kelima yaitu perakiraan penjualan. Dengan beberapa pertimbangan, pebisnis memperkirakan perharinya memperoleh penjualan sebesar 127.000 atau setara dengan 3.810.000 per bulannya. Dan yang keenam yaitu keuntungan bersih dan break-even point. Keuntungan bersih per bulan adalah 750.000 dan break-even point-nya yaitu sekitar 2-3 bulanan. Kemudian yang ketujuh yaitu rencana pembangunannya. Pemilik bisnis berencana tidak hanya sekedar menumpang berjualan di salah satu toko di daerahnya. Pemilik bisnis juga berencana kedepannya akan membuat stand makanan khusus sandwich tersebut dan akan membuka cabang dan franchise. Kemudian latar belakang bisnis. Di daerah Rawa Pasaman, rata-rata pekerjaan masyarakat didominasi dengan petani dan PNS. Dengan berbagai kesibukan yang mereka lakukan serta jadwal yang padat, membuat mereka kadang lebih memilih makanan yang lebih praktis untuk dimakan namun tetap bisa menjadi sumber protein bagi tubuh mereka. Sandwich selain praktis untuk dimakan dan dibawa, juga dapat dimakan sambil melakukan suatu pekerjaan, sehingga tidak menyita waktu bekerja. Sandwich juga mudah untuk disesuaikan seleranya dengan mereka yang ingin memakannya, dikarenakan isian sandwich bisa dengan mudah diganti isinya karena isinya fleksibel. Kemudian deskripsi perusahaan. Hijrah Sandwich adalah suatu bisnis yang bergerak pada bidang penjualan produk makanan, yang bahan pokoknya yaitu roti dan beragam varian isinya. Usaha ini didirikan agar masyarakat lokal juga bisa mencoba dan mengenal makanan sandwich yang sangat jarang ditemukan di daerah sekitar dengan harga yang terjangkau. Adapun visi dan misi dari bisnis tersebut yaitu yang visinya itu menjadi bisnis yang memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Adapun misinya yaitu yang pertama, menciptakan makanan sandwich yang berbeda dengan yang lainnya. Dan yang kedua, menjual makanan dengan harga yang terjangkau, namun tidak menghilangkan rasa dan kualitasnya. Adapun analisis pasar dan pemasaran. Untuk yang pertama, gambaran produk. Produk sandwich merupakan makanan sandwich yang memiliki isian yang bervariasi, yang disesuaikan dengan selera konsumen, yang berupa daging, telur, sosis, nugget, tomat, timun, saus sambal, dan lainnya. Dan untuk awal bisnis, pebisnis merencanakan 5 varian yang terbagi atas level 1, level 2, dan juga level 3. Produk tersebut ada kemungkinan mengalami perubahan, pertambahan, atau pengurangan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian gambaran pasarnya. Pasar utama dari pebisnis tersebut adalah semua kalangan dari anak kecil sampai orang dewasa yang ingin menikmati nikmatnya sandwich tersebut. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama, strength. Yang pertama itu persaingan yang masih sedikit, konsep produk yang unik, kemudian segmentasi pasar yang luas. Kemudian weakness, kurangnya pengalaman, belum kenalnya masyarakat terhadap produk yang dijual. Kemudian opportunity. Yang pertama, mengenalkan masyarakat terhadap makanan baru. Dan yang kedua, menjadi makanan yang paling dicari masyarakat. Dan yang terakhir itu threat. Yang pertama, munculnya bisnis baru dan produk yang sama. Kemudian berkembangnya bisnis pesaing dengan produk yang sama.
Kemudian dilihat dari segmentasi dan target pasarnya sendiri. Saya mengusahakan segmentasi pasar seluas mungkin disebabkan campuran roti dan isian dari sandwich itu sendiri yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk memenuhi makannya walau dalam keadaan sibuk sekalipun. Namun, saya memperkirakan pembeli didominasi oleh anak-anak sekolah menengah pertama ke atas dan para pegawai negeri sipil. Singkatnya, profil pelanggan saya ada sebagai berikut yang dipaparkan di tabel ini. Oke, lanjut untuk strategi pemasarannya. Dalam mengusahakan agar produk sampai ke tangan konsumen, saya menyusun strategi pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, menumpang jualan di usaha orang tua. Kemudian yang kedua, menyebarkan pamflet. Juga yang ketiga, mengiklankan di dunia maya. Pada periode awal bisnis, saya mencoba menargetkan anak sekolahan berdasarkan relasi agar bisa diperkenalkan ke sesama anak sekolah lainnya. Kemudian analisis pesaing. Dilihat di sekitar daerah saya, baru hanya satu orang yang menjual produk yang sama dengan produk yang akan saya jual. Hanya saja pesaing tersebut berjualan di tempat yang kurang strategis, sehingga saya mengambil kesempatan tersebut agar bisa mendapat konsumen yang lebih banyak dengan berjualan di tempat yang mudah dijangkau dan dengan harga yang lebih murah dari pesaing tersebut. Adapun nama dari toko pesaingnya itu Burger Sadis. Kemudian analisa produk. Produk makanan sandwich tersebut berbentuk masakan roti bulat dengan isian yang membutuhkan teflon dan juga kompor gas dalam proses pembuatannya. Juga membutuhkan beberapa sayuran untuk tambahan isian sandwich tersebut. Secara umum, produknya akan diproses dengan langkah-langkah seperti pemanasan bagian sisi dalam roti dengan memberi mentega di atas teflon panas. Kemudian pemasakan telur atau daging untuk isian roti. Kemudian penambahan isian sandwich dalam roti yang telah dipanaskan tadi. Kemudian yang keempat, penambahan saus dan mayones sebagai pelengkap, dan terakhir pemakingan. Lanjut untuk yang selanjutnya itu kapasitas produksi. Kapasitas maksimal produksi kami per hari adalah sekitar 50 roti per hari. Kemudian untuk fasilitas dan perlengkapannya bisa berupa teflon, kompor gas, tabung gas, sendok masak, sendok makan, mangkok, piring, dan keranjang. Kemudian pemasok. Untuk bahan dasar yaitu roti, saya menyuplai dari salah satu pabrik roti yang ada di daerah saya yang telah berdiri sejak tahun 2012 dan merupakan pabrik roti satu-satunya di daerah saya. Sedangkan untuk bahan lainnya, saya menyuplai dari pasar sekitar Kecamatan Rawapasaman. Kemudian analisis sumber daya manusia atau SDM. Rencana pengembangan SDM yang akan saya implementasikan jika bisnis yang saya jalani ini lancar, yaitu pada awal perekrutan karyawan, saya akan memilih karyawan untuk bagian pembuatan produk dan marketing produk. Kemudian pada pembukaan cabang atau franchise, pengembangan akan meliputi semua bagian SDM, yaitu produksi, operasional, keuangan, dan juga sales. Kemudian rencana pengembangan usaha. Yang pertama tentang aktivitas dan penjadwalan. Satu periode akuntansi saya adalah sebulan atau setara dengan 30 hari. Adapun kegiatan-kegiatan saya bila dibagi berdasarkan waktu adalah sebagai berikut. 1 hari atau setiap hari. Pertama penjualan 7 hari dalam seminggu, kemudian pencatatan keuangan. Kemudian yang sebulan, pembentukan laporan keuangan bulanan, kemudian evaluasi performa bisnis. Kemudian yang ketiga itu tentang seminggunya, yaitu bisa berupa evaluasi operasional, juga pemenuhan supply. Kemudian kalau sudah setahun, yang akan dilakukan itu pembentukan laporan keuangan tahunan, juga evaluasi performa bisnis. Kemudian yang kedua yaitu rencana pengembangan. Saya membagi pengembangan bisnis saya ke beberapa level yang dapat dicapai ketika memenuhi beberapa kriteria tertentu. Level 1 menumpang jualan dengan usaha orang tua. Kemudian level 2 membuka stand makanan sandwich sendiri. Kemudian membuka cabang lain di Pasaman. Kemudian membuka franchise, juga menjadi bisnis makanan sandwich yang berskala nasional. Untuk terus mengembangkan usaha saya, ada beberapa komponen penting dalam bisnis saya. Yang pertama manajemen bisnis, modal, dan juga marketing. Yang ketiga itu analisis keuangan atau sumber modal. Saya akan menerima modal baik berupa pinjaman maupun investasi dari milik sendiri, keluarga, teman atau kenalan, juga lembaga keuangan. Saya membutuhkan modal awal sebesar 5 juta untuk kegiatan operasional, pemasaran, dan bahan baku. Lanjut ke proyeksi keuangan. Ada beberapa proyeksi keuangan. Yang pertama itu biaya operasional dan pemasaran awal atau dalam rupiah. Untuk awal bisnis, saya menumpang berjualan dengan usaha jualan orang tua saya, sehingga untuk awal bisnis, saya tidak memerlukan stand tempat berjualan khusus bisnis saya. Adapun totalnya itu 1.290.000.
Kemudian untuk biaya bahan baku untuk level 1 sandwich dengan harga 7.000, total per buahnya itu 5.500. Kemudian level 2 sandwich dengan harga 9.000 dengan harga per jualnya itu 7.000, modalnya itu 7.500. Kemudian level 3 sandwich dengan harga 11.000 bisa diambil dari modal 8.500. Kemudian total biaya baku per bulan menjadi 3.045.000. Kemudian ketiga itu total biaya awal. Biaya awal yaitu biaya operasional dan biaya pemasaran awal ditambah biaya bahan baku dengan total 4.335.000. Jika ternyata terdapat sisa dari investasi awal, maka akan dialokasikan ke biaya cadangan. Kemudian biaya per bulan. Yang pertama fixed cost. Untuk awal bisnis saya belum memperkerjakan pegawai. Kemudian yang kedua variable cost dengan total per bulan 3.045.000. Jadi total cost per bulan VC ditambah VC sama dengan RP0 ditambah 3.045.000 jadi tetap 3.045.000. Lanjut yang kelima itu analisis break even point. Investasi awal yaitu 5 juta. Total revenue per bulan yaitu 3.810.000. Net income sama dengan R dikurang TC, berarti 3.810.000 dikurang 3.045.000 yaitu 765.000. Net pada awal bulan atau pembukaan yaitu investasi awalnya 5 juta, kemudian penjualan bulan awal 3.810.000, net loss periode awal yaitu biaya dikurang penjualan dengan total 1.190.000. Kemudian didapatkan BEP-nya itu 2,55, berarti waktu untuk balik modal sekitar 2-3 bulan. Adapun diagram dari investasi awalnya bisa dilihat di sini. Seperti ini ada material cost, kemudian initial cost, juga reserve. Kemudian untuk diagram rincian keuangannya juga bisa dilihat di sini. Ada TC-nya, ada sales, net income, sama VC-nya. Bisa dilihat di diagram ini. Oke, dan terakhir mungkin sekian dari bisnis plan saya. Mohon maaf apabila ada salahnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.